Baik, kita lanjut ke soal uraian tertutup ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, tadi kepotong. Sekarang kita lanjutkan ya. Eh, Benda yang ditunjukkan oleh tanda panah gambar tersebut berbentuk eh, kubus ya. Oke, coba kita cek. Oke, kubus benar ya. Berikutnya, ini soal mudah ya. Uraian tertutup. Perhatikan gambar berikut. Nah, saya zoom perbesar lagi ya. Ini. Nah, ini merupakan rangkaian balok ya, balok yang disusun. Benda yang digunakan siswa dalam kegiatan diskusi tersebut berbentuk balok. Oke, balok benar ya pilihannya. Sekarang berikutnya, masih uraian tertutup. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini silakan dijawab ya. Dijawab. Benda yang ditunjukkan oleh tanda panah pada gambar tersebut berbentuk ini balok. Coba kita cek. Oke, balok. Kita ke soal berikutnya lagi ya. Di slide berikutnya, nih pilihan ganda. Ada soal pilihan ganda. Di sini ada gambar ya, sketsa dari Bank Swadaya ke Pasar Gede 25 meter. Sedangkan dari Bank Swadaya ke Sekolah Dasar Cemara 15 km. Untuk Rumah Ani ke SD Cemara 20 hektometer. Berapakah kilometer jarak dari Bank Swadaya ke Pasar Gede? Berarti untuk yang soal seperti ini kita buat tangga, anak tangga, menghitung jarak ya, menghitung jarak. Berarti kita mulai dari sini. Ini masih ingat dengan ini ya. Ini menghitung jarak kilometer. Setelah kilometer ada hektometer. Setelah hektometer ada dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan satu lagi milimeter ya. Oke, dari rumah Bapak Swadaya ini meter ya, berarti dari sini 25.000 meter. Ini kita ubah dulu karena pilihannya adalah kilometer nih, berarti kita ubah ke kilometer. Terus kita hitung 1, 2, 3, berarti ada sebanyak 3 loncatan. Berarti ini dibagi dengan 1000. Nah, ketika dibagi dengan 1000, maka hasilnya adalah 25 kilometer gitu ya. Nah, berapa kilo jarak dari Bank Swadaya ke pasar? Berarti 25 kilo ya. Nah, pilihannya adalah C. Oke, kita cek bagian C. Nah, coba kita cek jawab pilihannya. Oke, benar. Pilihannya adalah C ya. Saya hapus ini. Kita ke soal berikutnya. Masih ini ya. Ini pasti menggunakan ya tangga ini seperti ini. Nah, berikutnya berapakah meter jarak dari Sekolah Dasar Cemara ke Pasar Gede? Sekolah Pasar Cemara ini ke Pasar Gede. Oke. Tadi udah diketahui ya. Dari saya coba ubah ini. Nah, di sini udah ada 15 km ya. Di sini ada tadi 25 kilo ya. Di sini ada 25 kilometer. Berarti kita tinggal mengurangkan ya. Dari Pasar Gede, dari SD Cemara ke Pasar Gede. Berarti yang ditanyakan di sini ya. Yang ditanyakan adalah di sini berapa jarak ya antara ke sini dan ini ya. Nah, jarak ini berapa ya? Berarti di sini udah ada 25 kilo nih. Berarti kita tulis 25 kilo meter ya. Dikurang dengan jarak ini 15 kilometer. 15 kilometer, maka hasilnya sama dengan 10 kilometer. Karena dipilihannya adalah meter, maka 10 kilometer ini kita ubah ya. Di sini 10 kilometer kita ubah ke meter. Kita hitung. Saya pakai warna lain, merah misalnya ya. Nah, kita hitung 1, 2, 3. Berarti dikali dengan 1000, karena ke bawah dikali dengan 1000. Jadinya 10.000
meter. Nah, sekarang kita cek pilihannya, ada nggak 10 meter? Ada, bagian A. Itu ya. Nah, pilihannya cuma ada satu, ya. Yang benar yang satu. Coba cek. Ah, betul. Gitu ya. Sekarang saya hapus ini. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jadi ini kalau bisa perbanyak latihan soal ya. Ini masih soal sederhana karena tingkatannya masih di level 1 untuk di kelas 1 dan 2 SMP sekolah dasar. Nah, sekarang ini soal berikutnya. Pilihan gambar kompleks. Perhatikan berat masing-masing buah pada gambar berikut. Nah, manakah pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut? Oh, yang ini kita buat seperti ini terlebih dahulu. Saya ganti warna hitam biar jelas. Nah, 1 kilo karena di sini kita ubah ke gram aja ya. 1 kilo itu ini 1 kilo. 1 kilo jadinya 1000 gram ya. Ini 1000 gram, ya kan? 1 kilo 1000 gram. Untuk semangka ini ya, semangka ini 2 kilo jadinya 2000 gram ya. 2000 gram. Ini udah pas ya, ini nggak usah dirubah. Nah, caranya ini untuk memberikan ukuran ukuran berat ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, di sini ada tadi berapa? 1 kilo ya. Di sini 1 kilo, maka dia akan turun sebanyak 1 kilogram ke gram. Berarti kita hitung 1, 2, 3. Berarti ada sebanyak 1000 ya. 1000. Nih, 1000 untuk anggur. Ini anggur. Itu ya. Nah, sekarang kalau 2 kilogram saya ganti warnanya merah. Nah, kalau 2 kilogram ini diubah ke gram, berarti kita hitung 1, 2, 3. Berarti ini tinggal dikalikan aja. 2 kali 1000 karena sebanyak 3 jadinya 2000 gram. Gitu ya, gram semangka. Gitu ya. Nah, pernyataannya kita tentukan pernyataannya. Manakah pernyataan benar dari pernyataan-pernyataan berikut? Buah semangka lebih ringan daripada buah jeruk. Salah ya. Buah anggur lebih, ya kita silang ini salah nih ya. Buah anggur lebih ringan dari buah apel. Buah anggur lebih ringan dari buah apel. Salah. Berikutnya buah apel ini 950 gram lebih berat daripada buah jeruk. Benar, ini benar nih. Buah anggur lebih berat dari buah semangka. Salah, semangka lebih berat. Maka pilihannya adalah C ya. Nah, sekarang kita cek jawabannya. Benar apa enggak C? Benar. Jadi pilihannya adalah C. Oke. Saya hapus. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Nih. Ke soal berikutnya. Perhatikan gambar tabung dan gelas berikut. Ya. Berdasarkan gambar di atas, satuan yang benar untuk mengetahui banyak air di dalam tabung adalah kilogram. Kilogram itu untuk berat ya. Nah, ini pilihannya salah ya. Salah. Gelas adalah sentimeter. Gelas adalah sentimeter. Enggak juga ya. Harusnya liter ya. Tabung adalah liter. Nah, ini yang benar nih. Gelas adalah gram. Bukan. Ini berat. Maka pilihannya adalah C. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita cek jawabannya. Apa benar C? Nah, betul. Jawabannya adalah C ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya lagi ya. Soal berikutnya di slide kedua. Slide berikutnya ya.
Lihat berikutnya. Nah, ini dia. Sekarang kita lanjut ke soal ini, pilihan ganda. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada sebuah gambar buah ya, buah pisang dan buah anggur. Berapa banyak apel yang perlu ditambahkan agar timbangan di kanan menjadi setimbang ya, seimbang. Nah, di sini ada, saya cari spidolnya terlebih dahulu. Oke. Ganti spidolnya hitam. Oke. Nah, di sini ada satu sisir ya, pisang. Sini satu. Di sini apelnya ada dua nih. Nah, supaya seimbang, kalau di sini pisangnya dua sisir, maka buah apelnya juga harus dua, gitu ya. Nah, harus dikali dua. Berarti di sini harusnya 4. Di sini ada dua, supaya jadi 4 di sini. Maka di sini harus ditambah dua nih, ya. Harus ditambah dua. Nah, maka yang jadi pertanyaan, berapakah banyak apel yang perlu ditambahkan agar setimbang di kanan menjadi seimbang? Berarti harus ditambah sebanyak 2 ya. Nah, jawabannya adalah C. Coba kita cek, jawabannya adalah C. Nah, betul, jawabannya adalah C ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya lagi ya. Saya hapus terlebih dahulu. Kita ke soal berikutnya bagian C. Ini nomor 2 ya. Maaf, soal nomor 2 ini soal bergambar ya. Gambar di bawah ini menunjukkan susunan permen jeli berbentuk boneka. Pada gambar terdapat permen jeli warna merah, hijau, kuning, dan putih. Berarti ada 4 ya. Banyak permen jeli warna putih dapat dihitung dengan cara mengurangkan banyak permen jeli warna merah, hijau, dan kuning dan total keseluruhan permen jeli di atas. Maka banyak permen jeli warna putih dapat dinyatakan sebagai soal seperti ini kita buat ininya dulu ya, terlebih dahulu ya. Dibuat ininya jumlahnya ya, jumlah. Kita hitung jumlahnya terlebih dahulu ya. Masing-masing yang pertama ada warna hijau, kita terlebih dahulu hijau ya. Hijau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Di sini ada 18 ya, hijau. Setelah hijau ada merah. Merah ya. Ada merah. Kita hitung merah ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 20 ya, saya hitung 22 ya, artinya 20. Berikutnya hijau udah, sekarang kita ke putih. Putih ada sebanyak, kita hitung 1, saya hitung 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Berarti putih ada sebanyak 35. Dan terakhir adalah warna kuning. Satu, 2, 3. Berarti ada sebanyak 6. Saya hitung 22 ya. Nah, maka untuk mencari berapa banyak permen jeli warna putih dapat dinyatakan adalah, berarti kita tinggal ini ditotalkan terlebih dahulu ya. Ini kalau ditotal jadinya 8 tambah 5 jadinya 13. Taruh atas 1, 2, jadi ini 5 ya. Nah, berikutnya 20 tambah ini jadinya 26 ya. 20 tambah 6 jadinya 26. 25 ditambah 26 ini ditambah, maka jadinya 89 ya. Ya, 89. Maaf, bukan 89. 79, saya hapus ya. Bukan 89 tapi 79 sama dengan 79. Nah, maka pilihannya adalah 79 20. Berarti ini salah ya. Untuk bagian A masih salah karena 77 nih. Nilai 77 enggak ada. Ini salah. Nah, untuk sementara pilihan benar ada di bagian C dan bagian D. 79
18 nggak ada nih, 18 berarti ini salah nih, 18 ada 2. Berarti pilihannya kita langsung jawab adalah bagian C ya. Coba kita cek pilihannya bagian C. Nah ini ya bagian C. Oke, benar ya bagian C, pilihannya adalah C ini. Oke, hapus. Nah, untuk soal berikutnya, karena soal yang serupa ini di bawahnya, ini sebagai bahan latihan aja ya buat kalian. Silakan latihan ini, latihan. Berikutnya soal ini juga latihan ya. Soalnya seperti ini, dan ini soalnya juga ya masih warna permen. Ini masih soal yang sangat sederhana ini, mudah bagi kalian. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Soal berikutnya ini. Oke, nah ini yang pencinta bunga nih. Pilihan ganda kompleks. Ibu mempunyai bunga aster dan bunga tulip. Bunga aster ini ya yang berwarna ungu, bunga tulip yang berwarna merah. Kemudian ibu membuat 2 rangkaian bunga dari bunga-bunga itu dengan pola sebagai berikut. Rangkaian 1, perhatikan. Tulip, aster, tulip, aster, tulip, aster, tulip, aster. Nah, kalau kita lihat ya, ini polanya, pola bilangannya yaitu 1, 1. Nah, kita kasih keterangan di sini 1, 1 polanya ya. Sedangkan di rangkaian 2, tulip 2, aster 2, tulip 2, aster 2, tulip 2, aster 2. Berarti polanya adalah 2, 2 gitu ya, gatel. Nah, sekarang pertanyaannya ada di sini nih. Nih. Adik memiliki bunga mawar dan bunga matahari. Bunga matahari yang warna kuning ini, bunga mawar berwarna merah. Adik ingin membuat rangkaian bunga yang sama dengan rangkaian pertama. Rangkaian pertama mana? Ya berarti ini ya. Satu-satu ya, masing-masing satu-satu. Tulip, aster, tulip, aster, tulip, aster, gitu ya. Nah, kalau ini bunga matahari mawar, bunga matahari mawar. Nah, sekarang pilihannya rangkaian seperti apa yang dapat ia buat? Nah, untuk di pilihan ini 1 benar ya. Nah, matahari mawar, matahari mawar, matahari mawar. Nah, untuk di bagian B salah, karena bagian B polanya 2-2 ya, harusnya di rangkaian 1. Begitupun di bagian C juga ya, bagian C salah, dan bagian D yang benar nih, polanya 1-1, mawar, matahari, mawar, matahari, mawar, matahari. Untuk di bagian terakhir ini polanya 3 ya, jadi pilihannya adalah A dan D. Sekarang kita cek jawabannya, A apa D. Nah betul, A dan D ya. Nah berikutnya soal nomor 2, masih soal gambar ya, pilihan ganda. Ibu mempunyai bunga aster dan bunga tulip. Bunga aster ini warna ungu, bunga tulip berwarna merah. Kemudian ibu membuat 2 rangkaian bunga dari bunga-bunga itu dengan pola sebagai berikut. Rangkaian 1 seperti ini ya. Tulip, aster, tulip, aster, rangkaian 1-1. Untuk di rangkaian 2, 2-2 ya. Nah, Siva ingin membuat rangkaian bunga seperti rangkaian 1. Nah, seperti rangkaian ini ya. Contohnya seperti ini. Milik ibu dengan jumlah 10 bunga. Nah, 10 bunga ini udah ada 5, berarti bersisa 5 ya. Nah, kalau kita tambahkan 5 di sini, kita tambahkan 5, lagi 5 bunga, berarti setelah matahari ada mawar. Saya singkat aja ya, MR mawar. Di sini juga posisinya mawar ya, mawar. Di sini mawar. Nah, berapa banyak bunga mawar yang diperlukan Siva untuk melengkapi rangkaian tersebut? Berarti ada sebanyak 3 ya. Nah, coba kita cek pilihannya 3. 3 kita cek. Nah, benar ya, pilihannya adalah 3. Nah, kita hapus. Oke, lanjut ke soal 3, Mas uraian. Ibu mempunyai bunga aster dan bunga tulip. Bunga aster ini, bunga tulip ini nih, yang berwarna merah. Kemudian ibu membuat 2 macam rangkaian bunga dari bunga-bunga itu dengan pola sebagai berikut. Siva ingin membuat rangkaian bunga yang sama dengan rangkaian 2 milik ibu.
Ia akan menggunakan bunga matahari dan bunga mawar. Ia mempunyai 8 bunga matahari. Nah, si Pak ingin membuat rangkaian bunga yang sama dengan rangkaian 2. Rangkaian 2 berarti ini ya, rangkaian 2 milik ibu. Ia akan menggunakan bunga matahari dan bunga mawar. Ia mempunyai 8 bunga matahari. Apakah ia dapat membuat pola rangkaian bunga yang sama? Jika iya, berapa banyak bunga mawar yang ia perlukan? Bisa ya, jadi boleh. Jadi yang digunakan bunga mawar yang dibutuhkan ada sebanyak 8 ya. Kan di sini 8, 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 8. Sedangkan untuk bunga mawar sendiri juga harus 8 ya, supaya rangkaiannya sama dengan di rangkaian 2 yang dibuat oleh ibu. Berarti boleh ya. Coba kita cek jawabannya. Iya, dapat. Ia butuhkan 8 bunga mawar untuk membuat rangkaian tersebut. Nah, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke soal, oh ini udah soal terakhir ya. Nah, udah ya. Ini soal terakhir di level 1 untuk tingkatan kelas 1 dan kelas 2 ya, untuk soal numerasi. Nah, sedikit saya sampaikan lagi, soal ini saya peroleh dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Ini soal asesmen kompetensi minimum ya. Nanti saya akan simpan link di deskripsi ya. Link soal ini silahkan dibuka ya. Nah, ini di level 1, masih di level 1 untuk tingkatan kelas 1 dan kelas 2. Ya, buat kalian yang masih duduk di bangku kelas 1 2 masih perlu kelas 1 2 SD masih perlu bimbingan dari guru ya. Nah, ini diperuntukkan buat guru ya. Guru kalaupun misalnya ada di kelas 5 atau kelas 6 boleh membuka ini ya. Buka yang aplikasi nanti yang akan saya share di link deskripsi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam sukses.